Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya Setiawati dalam Kopi Bangga, kajian opini Bawaslu Purbalingga, yang pada kesempatan kali ini sudah masuk ke dalam episode 102. Dan sahabat Bawaslu, dalam episode ini kita akan mengunggah kaitannya dengan tema pembentukan daerah pemilihan pemilu 2024. Sahabat Bawaslu, salah satu tahapan yang penting dalam pemilu adalah penataan daerah pemilihan. Penataan daerah pemilihan selama ini kurang mendapat perhatian, apalagi jika daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU relatif sama dengan pemilu sebelumnya. Padahal penataan daerah pemilihan akan sangat berpengaruh dengan jumlah kursi seiring pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Perhatian baru muncul saat terjadi perubahan atau jumlah pergeseran kursi yang akan dipilih. Ya, sahabat Bawaslu, untuk kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Bapak Zam Ashari SIP MIP. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Purbalingga. Halo, selamat siang Pak Zam, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Wati sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Ketemu ya? Oh iya, ini dalam kesempatan ini ya kita dipertemukan kembali, Pak Zam. Terima kasih untuk kesempatan waktunya sudah hadir dalam podcast kita di Bawaslu dalam edisi Kopi Bangga untuk kali ini. Pak Zam, siang hari ini kita akan mengulas kaitannya dengan daerah pemilihan di pemilu 2024. Tentunya juga masyarakat kepingin tahu apa sih itu daerah pemilihan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencari informasi, kita akan nantinya bersharing-sharing ya, mendapat informasi banyak dari Pak Zam terkait dengan daerah pemilihan tersebut. Oke, bagaimana Pak Zam? Boleh. Oke, terima kasih Pak Zam. Pak Zam, kita langsung aja ya terkait dengan daerah pemilihan. Bisa dijelaskan secara singkat Pak Zam, apa yang dimaksud dengan daerah pemilihan atau yang lebih dikenal dengan dapil dan peran strategisnya daerah pemilihan itu di dalam pemilu Pak Zam? Ya, jadi dalam pemilu itu setidaknya ada 3 hal penting ya, yang biasanya sangat mempengaruhi terhadap pemilu itu sendiri. Pertama itu adalah sistem pemilunya, mau terbuka atau tertutup. Nah, kita sudah pernah melaksanakan dua-duanya. Ada tertutup, terus kemudian terbuka yang seperti sejak pemilu 2009 ya, 2009. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu konversi suara ke kursi. Konversi suara ke kursi itu mau menggunakan metode apa? Kita pernah menggunakan quota hire dan sejak pemilu 2014 kalau nggak salah. Sejak pemilu 2019 ya, kita sudah menggunakan namanya Senlik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah distrik magnitude namanya, atau daerah pemilihan. Daerah pemilihan itu penting karena menjadi arena kontestasi bagi partai politik untuk memperebutkan kursi di masing-masing daerah pemilihan. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena disitulah sebenarnya semua partai berlomba untuk mencari suara. Maka kemudian dapil ini harus ditata, disusun dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan regulasi. Karena kalau tidak disusun sesuai dengan prinsip-prinsip regulasi, maka nanti akan mencederai kontestasi itu. Karena semua suara itu ada di dapil tersebut. Jadi gitu Mbak. Sangat penting kalau bicara tentang tadi peran strategisnya ya sangat penting karena disitulah arena pertarungan sesungguhnya. Oke, terkait dengan regulasi nih Pak Zam, yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan dapil pada pemilu 2024 kemarin itu apa?
kemarin kami nyusun dapil itu di 2022 ya. Iya. Kami mulai sosialisasi itu sejak bulan November. Terus mulai bulan November sampai Desember itu kami merancang dapil itu sendiri. Itu karena dasarnya itu adalah PKPU 6 tahun 2022 tentang jumlah kursi dan penetapan daerah. Kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu diatur di pasal 185 sampai 194. Nah, sedangkan yang ngatur tentang daerah pemilihan untuk kabupaten kota itu di pasal 191 sampai 194. Nah, kemudian dari dasar itu KPU RI menerbitkan namanya peraturan KPU atau yang kita kenal dengan PKPU nomor 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan jumlah kursi. Nah, itu yang menjadi dasar kami. Nah, sejak bulan November 2023, sejak bulan November 2022 itu kami sudah melakukan desain gitu terkait dengan penataan daerah pemilihan, termasuk juga sosialisasi dengan partai politik, juga dengan instansi terkait, termasuk juga Bawaslu kita libatkan. Nah, baru kemudian kita juga melakukan diskusi juga dengan teman-teman media untuk mendapatkan masukan itu dalam bentuk FGD, termasuk juga beberapa kali juga dengan partai politik dan instansi terkait untuk memperdalam opsi-opsi yang sudah dibuat oleh KPU. Tentu dasarnya adalah PKPU 6 itu tahun 2022. Gitu, Mbak. Ya, oke, terima kasih. Terkait dengan regulasi ya, terus kan di dalam regulasi itu tentunya kan ada prinsip-prinsip utama yang harus dipedomani dalam penyusunan dapil ya menurut regulasi tersebut. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan prinsip-prinsip utama yang harus dipenuhi dalam penyusunan dapil tersebut? Ya, sebelum ke sana itu ada beberapa hal ya yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam menyusun daerah pemilihan. Pertama itu adalah kita perlu namanya data kependudukan. Data kependudukan yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah data wilayah administrasi. Sama sumbernya juga dari Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, itu adalah data peta wilayah administrasi yang sumbernya dari Badan Informasi Geospasial. Kenapa ini penting? Karena sejak pemilu 2024 KPU RI itu sudah menerapkan namanya Sistem Informasi Daerah Pemilihan atau SIDAPIL. Nah, SIDAPIL itu sudah merekam namanya peta wilayah. Peta wilayah itu nanti misalnya tinggal diklik Purbalingga itu nanti akan muncul petanya. Dan tinggal misalnya dimasukkan misalnya kecamatan apa dengan kecamatan apa untuk jadi sebuah dapil itu nanti akan muncul misalnya kursinya berapa, terus jumlah penduduknya berapa, itu sudah secara terkoneksi otomatis. Secara otomatis. Nah, itu data dari Badan Informasi Geospasial. Nah, itu hebatnya penyusunan dapil sekarang gitu. Dan besok di pemilu yang akan datang itu sistem itu akan tetap dipakai. Insya Allah mungkin tetap dipakai ya, karena itu mempermudah bagi KPU Kabupaten untuk menyusun dapil. Nah, dari tadi itu kenapa butuh data misalnya data kependudukan? Karena itu untuk untuk menghitung. Jadi menghitung berapa sih sebenarnya jumlah penduduk di masing-masing kabupaten kota. Kalau kita bicara Purbalingga misalnya, berapa sih jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga? Nah, dengan jumlah penduduk itu kita bisa menghitung berapa jumlah kursi di masing-masing kabupaten kota itu. Misalnya Purbalingga itu di 2024 itu naik 5 kursi. Dari sebelumnya 45 kursi menjadi 50 kursi. Kenapa kemudian naik? Karena jumlah penduduk Purbalingga itu sudah lebih dari 1 juta. Nah, pasnya itu saat itu karena datanya kan dari 2022 ya. Kami mendapatkan data itu dari KPU RI melalui surat keputusan 457 tentang jumlah kursi. Itu totalnya itu 50 karena jumlah penduduk saat itu adalah 1.027.521. Nah, sedangkan pemilu-pemilu sebelumnya itu kan hanya 45 karena jumlah penduduk Purbalingga tidak sampai 1 juta. Di pemilu 2019
jumlah penduduk itu baru 93.400 sekian lah. 400 atau 600 sekian lah. Ini tidak sampai 1 juta. Nah, dalam ketentuan itu Mbak, bahwa kalau jumlah penduduk di kabupaten kota itu sampai 100.000, maka jumlah kursinya adalah 20. Jadi kalau misalnya 100.000 ini ya, 100.000 sampai 200.000 itu jumlah kursinya adalah 25 kursi. Nah, kalau 200.000 sampai 300.000 itu 30 kursi. Kalau 300.000 sampai 400.000 itu adalah 35 kursi. Kalau 400 sampai 500 itu 40 kursi. Kalau 500 sampai 1 juta, maksudnya di bawah 1 juta, tapi di atas 500 itu 45. Nah, kalau di atas 1 juta sampai 3 juta itu 50 kursi. Nah, Purbalingga masuk di kategori ini, makanya 50 kursi. Kalau kemudian di atas 3 juta itu 55 kursi. Jadi di kabupaten kota itu jumlah kursi paling kecil itu 20, paling besar 55. Nah, yang rata-rata 20, yang rata-rata 50 itu ya berarti yang jumlah penduduknya di atas 1 juta. Oke, ya menarik sekali ya ini kaitannya dengan daerah pemilihan. Nah, oke Pak Syam, terkait dengan itu, ada nggak yang membedakan proses pembentukan dapil di pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya di Kabupaten Purbalingga? Kalau saya sendiri kan baru nyusun, walaupun saya mengikuti pemilu di 2019, tapi kan sudah masuk sudah masuk periode setelah DPT, setelah dapil itu ditetapkan. Jadi di 2019 saya belum paham mekanisme prosesnya itu belum paham. Tapi kalau yang 2024 karena saya menangani langsung dan saya juga terlibat langsung karena saat itu juga di divisi saya, divisi teknis penyelenggaraan. Jadi kami paham dan merasakan langsung karena memang itu adalah divisi saya. Nah, di sebelumnya ya karena kami nggak paham seperti apa, tapi secara ketentuan aturannya begitu. Maka tentu prinsip-prinsip penataan dapil itu tidak akan dilepas ya oleh teman-teman. Karena prinsip penataan dapil sudah ada ketentuannya, ada 7 itu yang tadi ditanyain, nanti kita jelaskan soal itu. Cuma memang untuk membuat dapil itu memang banyak proses-proses yang harus kita lalui. Karena sebenarnya kan daerah pemilihan ini bukan kewenangannya KPU Kabupaten, tapi kewenangannya KPU RI. Nanti SK-nya itu adalah KPU RI. Cuma KPU Kabupaten itu hanya membantu KPU RI untuk menyusun, melakukan sosialisasi, uji publik dengan tentu dengan opsi-opsi yang sudah kita buat gitu. Nanti yang akan memutuskan itu adalah KPU RI. KPU RI juga nanti akan melakukan rapat konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI untuk memutuskan daerah pemilihan di masing-masing kabupaten kota. Kami itu sebenarnya hanya membantu, cuma kan kerangkanya sudah ada, tinggal kita buat aja. Nah, menyusun dapil itu tentu juga kita ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dengan prinsip-prinsip yang sudah digariskan dalam regulasi dan PKPU 6 tahun 2022 itu. Oke, siap. Menarik ya Pak. Kemudian gini Pak, karena itu kan diserahkan oleh KPU RI, KPU Kabupaten untuk melakukan proses penataan dapil ya Pak. Ada nggak tantangan yang paling signifikan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan dapil di tahun 2024? Kalau kemarin kalau tantangan nggak banyak ya, paling dinamika ya, yang ada. Misalnya gini, kami itu kemarin dalam rapat pleno itu sudah memutuskan 3 rancangan daerah pemilihan. Yang pertama itu adalah dapil dengan yang sudah ada atau existing ya, dapil existing, artinya dengan 5 dapil yang persis seperti tahun kemarin, pemilu sebelumnya. Terus yang kedua, tetap 5 dapil tapi ada pemecahan kecamatan yang berbeda. Jadi kombinasi kecamatannya kita geser-geser gitu. Terus yang ketiga itu adalah opsinya 6 daerah pemilihan. Jadi
opsi pertama tetap 5 dapil dengan desain existing yang sudah ada. Terus opsi kedua itu tetap 5 dapil tapi komposisi kecamatannya yang berbeda. Terus yang ketiga itu adalah 6 dapil. Nah, tapi dalam uji publik itu ya macam-macam. Ada partai politik yang setuju dengan opsi 1, ada partai politik yang setuju dengan opsi 2, ada partai politik yang setuju dengan opsi 3. Tapi sebenarnya dari tiga-tiganya itu semua partai politik termasuk juga stakeholder itu rata-rata sepakat bahwa itu tetap diajukan ke KPU RI biar nanti KPU RI yang menentukan. Jadi kemarin itu tidak ada kesepakatan bahwa opsi 1 misalnya yang dipilih enggak. Jadi semua opsi dipilih walaupun presentasinya beda-beda gitu. Termasuk oleh stakeholder ya. Kan kita juga mengundang stakeholder LSM, ada dari kampus, akademisi, terus pegiat-pegiat demokrasi, termasuk juga teman-teman penyelenggara dari Bawaslu juga kita undang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gitu. Kalau sampai bikin kita susah itu enggak. Ya, cuma dinamika aja dinamikanya aja ya yang ada ya. Tapi juga ada partai politik juga itu yang mengajukan 8 dapil ya, ada. Jadi ada partai politik yang mengajukan 8 dapil, tapi sayangnya itu saat itu jumlah penduduk yang menjadi basis untuk menghitung dapil itu bukan di tahun 2022. Jadi tahun-tahun dari tahun sebelumnya lah. Ya. Karena jumlahnya itu tidak sama dengan SK KPU. Sama termasuk juga data kependudukan yang kami terima dari Dinduk Capil. Jadi beda jumlah penduduknya, sehingga itu tidak menjadi bagian yang kemudian kita usulkan ke publik juga gitu. Itu hanya masukan. Ada juga yang menawarkan 6 daerah pemilihan tapi dengan komposisi kecamatan yang berbeda dari kecamatan yang KPU ajukan. Jadi gitu. Itu dinamikanya. Dinamikanya seperti itu ya. Terus kemudian ini Pak Azam, kondisi geografis di Purbalingga ya seperti kita tahu ya, kan ada yang daerah-daerah yang sulit dijangkau dan lain sebagainya. Terus itu berpengaruh pada kondisi geografis dan mungkin sebaran penduduk di Kecamatan Purbalingga terhadap penataan dapilnya itu sendiri bagaimana Pak? Ya kan kita belum tadi pertanyaan soal 7 prinsip penataan dapil kan belum kita jawab ya. Nanti akan ketemu ke sana Mbak. Oh gitu ya untuk geografis. Yang jelas perlu saya sampaikan begini Mbak. Jadi untuk menata daerah pemilihan itu tadi kan ketahuan dulu jumlah penduduk sudah oke ya. Sudah di atas 1 juta berarti kan 50 nih. Terus yang kedua peta wilayah. Peta wilayah itu karena nanti pada saat kita nata dapil itu petanya harus disampaikan. Harus ditampilkan. Iya. Nah, kalau yang dari Badan Informasi Geospasial itu kan itu nanti di sidapilnya ya, sidapilnya. Nah, yang pertama itu setelah itu semua ketahuan, baru kemudian kita melangkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah bagaimana? Yaitu adalah menghitung, harus mengetahui bilangan pembagi penduduk. Jadi bilangan pembagi penduduknya itu harus ketahuan dulu sebelum kita melangkah ke tahap-tahap berikutnya. Okay. Nah, bilangan pembagi penduduk itu bagaimana caranya untuk kita mengetahui? Itu ada rumusnya. Jadi bilangan pembagi penduduk itu sama dengan jumlah penduduk kabupaten, semua ya kabupaten Purbalingga itu dibagi dengan jumlah kursi. Nah, tadi kan kita sudah ketahuan tuh kursinya 50. Maka jumlah penduduknya 1.027.521. Itu tinggal dibagi aja 50. Maka ketemu 20.550 sekian 1 sekian gitu. Jadi di angka 220.550 Mbak. Ketemu dulu ini bilangan pembagi penduduknya. Baru setelah itu langkah berikutnya adalah menentukan estimasi jumlah kursi di masing-masing kecamatan. Nah, di masing-masing kecamatan itu bagaimana cara mengestimasikannya?
Nah, jadi jumlah penduduk tadi itu kan tersebar di masing-masing kecamatan. Yeah. Berarti kan kita sudah tahu nih jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Ya. Maka rumusnya itu adalah estimasi alokasi kursi kecamatan sama dengan jumlah penduduk per kecamatan dibagi bilangan penduduk pembagi. Bilangan penduduk pembagi. Ya. Jadi bilangan penduduk pembagi atau bilangan pembagi penduduk. Nah, tinggal sekarang misalnya jumlah di masing-masing kecamatan seperti apa. Nah, nanti akan ketahuan. Ini saya tak cek ya ininya ya. Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh misalnya ini di Kecamatan Kemangkon ya. Yeah. Kecamatan Kemangkon itu total penduduknya itu 65.643. Jadi sekali lagi saya ulangi 65.643. Dengan perincian laki-laki itu 32.957, sedangkan perempuan itu 32.686. Nah, tinggal dibagi aja. Jadi 65.643 dibagi 20.550. Jadi ketemunya itu 3, sekian atau 3, sekian lah. Kalau ada desimalnya itu berarti desimalnya dihapus. Dihapus ya. Nah, maka dengan demikian maka di Kecamatan Kemangkon itu karena tadi 3, sekian berarti menjadi 3 kursi. 3 kursi ya. Jadi udah ketahuan nih. Oh iya. Jadi 3 kursi. Misalnya kembali ke kecamatan berikutnya misalnya Kecamatan Bukateja itu kecamatan paling banyak penduduknya ya. Itu 80.645. Kalau kemudian dibagi 20.550 itu ketemu angka 3,9 sekian. Jadi hampir 4. Maka karena desimalnya harus dibuang ya menjadi 3. Jadi 3 kursi. Tetap 3 kursi. Setelah saya hitung, Mbak, itu misalnya di kecamatan paling rendah misalnya. Tak saya bacakan ya, Karangjambu misalnya. Karangjambu itu 28.835. Itu kalau dibagi 20.550 itu ketemu angka 1, sekian. Nah, maka estimasi kursinya berarti 1 kursi. Termasuk Kertanegara misalnya berapa? 38.593. Itu ketemunya angka 1,8 sekian. Nah, maka 1 kursi. Nah, jadi kalau di total itu kalau menggunakan rumus tadi itu maka ketemu angka 41 kursi. Dari 18 kecamatan yang ada di Purbalingga ketika menggunakan rumus tadi itu ketemu angka 41 kursi. Sedangkan kursinya itu adalah 50. Berarti kan masih ada 9 kursi yang belum ketemu. Iya, betul. Nah, bagaimana cara menemukan itu? Itu juga ada rumusnya. Oh, ada rumusnya lagi. Iya. Jadi nanti setelah itu baru kemudian ini digabung lagi nih. Digabung ya masing-masing kecamatan tadi itu digabung. Yang misalnya dapil yang sudah ada misalnya Kecamatan Kota, terus Kemangkon, Bukateja itu jadikan satu. Dapil Purbalingga 1, daerah pemilihan Purbalingga 1 ya. Purbalingga 1 itu kan dapil Purbalingga Kota ya. Oh iya, Purbalingga Kota. Terus Kemangkon sama Bukateja. Nah, itu kalau menggunakan rumus tadi itu kan hanya dapat sekitar berapa itu? Misalnya kota ini. Di kota ya. Kota itu Purbalingga itu jumlah penduduknya 58.332. Kalau dibagi 20.550 itu ketemu angka 2,8 sekian. Atau 8,9 sekian lah. Maka jadi 2. Nah, kalau tadi kita hitung 3, 2 itu berapa itu? 8 kursi kan. Kalau menggunakan rumus ini berarti kan 8 kursi. Nah, tapi kan tadi masih ada 9 kursi yang masih belum ketemu. Nah, maka nanti setelah ketahuan ini, maka nanti di kecamatan-kecamatan tadi itu dijadikan satu. Misalnya kecamatan tadi itu 3 kecamatan dijadikan satu dapil berarti kan ada 8 kursi. Tapi kalau saya cek di sini itu kan masih ada kelebihan itu. Kelebihan.
Jadi total itu kalau misalnya Dapil 1 Purbalingga, Kemangkon, Bukateja kan ada 204.520 Ya, dengan total kursi tadi berapa? 8. 8. Tapi kan masih ada sisa ini, sisa suara ya, Iya. sisa jumlah penduduk maksudnya. Iya. Kalau Purbalingga itu masih ada 17.232, terus Kemangkon itu masih ada sisa penduduk 3.993, terus Bukateja itu masih ada sisa penduduk 18.995. Kalau ini ditambahkan sisa-sisa tadi Diakumulasi, itu menjadi ya diakumulasi ya, menjadi 40.220.000. Oh. Nah, sisa ini nanti itu apa namanya? dibagi lagi dengan bilangan pembagi penduduk itu, tadi itu. 20.550 itu ya Pak. Ya. Maka dari 40.000 ini Dapil 1 itu masih apa namanya dapat satu lagi karena 40.000 kalau dibagi itu dibagi 20.000 ya atau 40.000 dikurangi ya, dikurangi 20.550 itu masih ada sisa 19.670 ya. Nah, nanti sisa-sisa tadi itu di masing-masing dapil setelah setelah dikalkulasi itu akan ketemu misalnya sisa jumlah penduduk di masing-masing dapil yang sudah kita breakdown ke masing-masing dapil. Contoh misalnya ya, dapil 2 itu kan terdiri dari Kalimana, terus Padamara, Kutasari, Bojongsari. Itu totalnya adalah 235.791. Yeah. Nah, total kursinya sementara kalau dari agregat kependudukan tadi itu estimasi kursi di masing-masing kecamatan itu 10 kursi. Tapi kan masih ada sisa nih. Sisa-sisa itu kalau digabung itu masih 30.291. Masih ada satu kursi lagi ya. Nah, terus dapil 3 misalnya yang ada di Kecamatan Merebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, itu total jumlah penduduknya itu 212.137.000. Nah, total kursinya menggunakan rumus yang tadi itu 8 kursi. Nah, tapi kan masih ada sisa-sisa jumlah penduduk ini. Total itu kalau digabungkan itu menjadi 47.737. Nah, dapil 4 yang terdiri dari Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol dan Rembang, total jumlah penduduknya itu 211.713. Nah, total kursinya itu 8 ya. Sisa-sisa tadi itu totalnya kalau digabung di 4 kecamatan ini itu adalah 47.300 berapa ini? 13. Nah, dapil terakhir itu dapil 5 yang terdiri dari Kaligondang, Pangadegan, Kijobong. Itu total jumlah penduduknya itu adalah 163.250. Total kursinya adalah 7. Nah, tapi masih ada sisa-sisa tadi itu, sisa jumlah penduduknya itu 19.410. Nah, maka ini kemudian kalau sudah mendapatkan ini Mbak, itu adalah untuk mencari 9 kursi yang masih belum ketemu tadi itu. Maka rumusnya begini. Jadi sisa jumlah penduduk di masing-masing dapil itu yang setelah diakumulasi itu kemudian dikurangi bilangan pembagi penduduk. Nah, dapil 1 itu masih dapat 1 dengan sisa 40.720. Terus dapil 2 itu total sisanya itu 30.291 itu masih dapat 1 lagi. Sedangkan dapil 3 itu masih 47.713. Itu masih kalau misalnya dibagi itu masih dapat. Terus dapil 4 juga masih dapat karena 47.000 dan dapil 5 itu 19.000. Maka dengan demikian di dapil 1 itu di tahap 1 ini itu dapat tambahan 1 lagi. Berarti dari 8 menjadi 9. Nah, terus dapil 2
dari 10 tambah 1 lagi jadi 11. Terus dapil 2, dapil 2 itu dapat 1 lagi, 1 lagi jadi berapa? 9. Terus dapil 4 dapat 1 lagi jadi 9. Iya. Terus dapil 5. Dapil 5 itu tidak dapat tapi dia nanti di hitungan berikutnya lagi karena masih ada sisa. Kan kalau 19.400 kalau misalnya dikurangi itu kan minus. Iya. Maka dia tidak masuk di hitungan yang sekarang ini. Iya. Maka 4 dapil itu dapat tambahan 1 lagi, tapi sekali lagi ini masih ada sisa. Nah, sisa-sisa itu kemudian di peringkat. Peringkat 1 itu di dapil 1 karena ada tambahan berapa? Ada 19.670. Oh, mohon maaf, dapil 3 tadi itu dapat 2, Mbak. Ya. Dapat 2 karena 47. Dapil 4 juga dapat 2 karena 47. Ya, kemudian dapil 5 ini. Cuma masih ada sisa ini. Sisanya, Nah, sisa-sisanya ini kalau dapil 1 itu dapat 1 masih ada sisa 19.670. Terus dapil 2 masih ada sisa 9.741. Dapil 3 masih ada sisa 6.637. Dapil 4 masih ada sisa 6.213. Dapil 3 juga 6.637. Dapil 5 itu 19.410 karena tadi di hitungan yang tadi itu tidak masuk, makanya dia geser ke penghitungan berikutnya. Ya. Nah, makanya sekarang di ranking. Ranking pertama itu adalah dapil 1, ranking kedua itu atau peringkat ya. Peringkat pertama itu dapil 1, peringkat kedua dapil 5, peringkat ketiga dapil 2, peringkat keempat dapil 3, peringkat kelima itu dapil 4. Nah, sekarang tadi kan sudah terisi berapa? Dapil 1 1, dapil 2 1, dapil 3 2, dapil 4 2, dapil 5 tidak. Dapil 5 tidak, berarti sudah terisi berapa? 6. 6, maka masih kurang 3. Kurang 3. Nah, 3-nya ini dicarikan dari peringkat tadi itu. Peringkat yang pertama itu masih dapat 1 lagi, berarti dapil 1 dapat 1 lagi. Tadi dari 8 ke 9 tambah 1 lagi berarti 10. Nah, di dapil 2 itu tadi dapat 1. Dari 10 dapat 1 11. Oh, mohon maaf. Peringkat kedua itu adalah dapil 5. Dapil 5 itu peringkat kedua dia dapat 1 lagi. Mohon maaf, dapat 1 berarti dari 7 menjadi 8. Nah, karena hanya 3 kursi yang dibutuhkan berarti selesai di peringkat ketiga. Nah, kebetulan peringkat ketiga di sini itu adalah ada di dapil 2. Maka dapil 2 dapat tambahan 1 lagi. Jadi dari 10 ke 11 tambah 1 lagi menjadi 12. Jadi begitu caranya, Mbak. Nah, maka totalnya adalah 50. Tadi kan jumlahnya 50 kan? Nah, tapi kalau menggunakan estimasi per kecamatan itu kan cuma 41. Nah, untuk mencari yang 9 itu metodenya begini. Jadi ketemunya adalah 50 kursi. Ternyata ada hitung-hitungannya ini ya, Pak Sam ya. Jadi dengan demikian dapil 1 nambah 2 kursi, dapil 2 nambah 2 kursi, dapil 3 nambah 2 kursi, dapil 4 nambah 2 kursi, dapil 5 nambah 1 kursi. Jadi totalnya itu adalah 50. Dengan demikian dapil 1 itu 10, dapil 2 12, dapil 3 10, dapil 4 10, dapil 5 8. Jadi totalnya 10. Begitu. Ya, berarti yang terbanyak itu ada di dapil 2 ya, Pak, dapil 2. dengan 12 kursi. Ya, oke Pak Sam. Ini terkait dengan ini nih, ada nggak kecamatan atau wilayah tertentu yang menjadi perhatian khusus dalam penataan dapil karena kompleksitasnya yang tadi, karena penghitungan jumlah penduduknya itu? Ya, selama ini karena dapilnya nggak berubah ya, jadi partai politik tidak banyak protes, malah seneng karena dapilnya nambah 5, karena 5 itu kan menjadi
apa ya, pertarungan ya partai-partai politik, artinya ada 5 nih yang tidak bertuan kan. Sedangkan kalau yang sudah existing kan sudah ada yang punya kan, maka yang 5 itu kan menjadi perebutan ya. Tinggal partai politik mana yang mendapatkan atensi paling bagus di masyarakat. Gitu. Ya, dan nanti yang diperebutkan ini ada di Dapil 2 ini ya Pak, dengan jumlah kursi yang terbanyak. Betul. Itu sebanyak 12 ya. Oke Basam, kita nanti ini lagi ya, flashback lagi ke kaitannya dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil ya. Mungkin nanti bisa langsung ke situ atau jadi gini, ada 7 prinsip penataan dapil yang diatur di PKPU 6 tahun 2022. Dan dasar PKPU 6 itu kan tadi saya jelaskan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu jelas diatur bahwa ada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. Pertama itu adalah kesetaraan nilai suara. Kesetaraan nilai suara itu Mbak adalah dalam penyusunan dapil itu mengupayakan adanya kesetaraan nilai suara atau harga ya, harga kursi yang setara antara dapil yang satu dengan dapil yang lainnya, dengan prinsip satu orang, satu suara dan satu nilai, one person, one vote dan one value. Jadi sebisa mungkin sama, nilainya itu sama, jangan sampai tidak sama antara dapil satu dengan dapil yang lain. Maka prinsip yang utama itu. Maka nanti sebisa mungkin tadi itu bilangan pembagi penduduk itu penting untuk memastikan bahwa masing-masing dapil itu nilainya setara. Walaupun tidak mungkin misalnya sama persis, nggak mungkin. Maka kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu adalah ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Karena pemilu kita itu adalah pemilu yang proporsional, maka penataan daerah pemilihan itu tidak boleh lepas dari sistem pemilu yang proporsional. Nah, sistem pemilu yang proporsional itu seperti apa? Jadi memperhatikan ketaatan pada nilai atau jumlah kursi yang besar. Harapannya itu antara 7 sampai 10 ya. Itu masuk kategori besar. Kalau di kabupaten itu kan ada ketentuan satu dapil itu minimal 3 kursi, maksimal 12. Nah, biar taat pada sistem pemilu yang proporsional itu diharapkan itu rentang kursinya itu antara 7 sampai 10. Itu minimal. Dari 3 ke 12 tadi itu setidaknya 7 sampai 10. Kalau di atas itu ya malah bagus. Bahkan kalau bisa setiap dapil itu kalau bisa sama. 12. Misalnya 10 semua misalnya. Di Purbalingga kan 5 ya. 5 dapil ya. Kalau bisa itu setiap dapil itu 10 semua sehingga setara antara dapil yang satu dengan dapil yang lain. Tapi kan kalau ketika berbicara tentang jumlah penduduk tadi, ketika misalnya kecamatan A digabung dengan kecamatan B dan seterusnya, itu kan jumlah penduduknya kan berbeda. Maka tidak mungkin setiap dapil itu sama kursinya. Nah, karena kita menggunakan sistem pemilu yang proporsional, harapannya dengan dapil berkursi banyak itu semua partai politik punya wakil di situ. Itu harapannya. Nah, yang ketiga itu adalah prinsip namanya proporsionalitas. Proporsionalitas itu yang tadi itu saya jelaskan bahwa jangan sampai disproporsionalitasnya itu tinggi. Misalnya gini, di pemilu sebelumnya atau pemilu 2014, 2019 itu jumlah kursinya kan 45 ya. Nah, di masing-masing dapil itu kursi terkecil itu kan 7 ya. Terus kursi yang tertinggi itu adalah 10 ya. Maka disproporsionalitasnya cuma 3. Cuma 3 kursi kan. Jadi ada 7 terus yang tinggi 10. Berarti disproporsionalitasnya itu adalah cuma 3. Berarti kan kecil. Kalau misalnya rata-rata 9, 10 berarti disproporsionalitasnya cuma 1. Nah, yang dimaksud proporsionalitas itu ya harapannya itu sama tadi itu. Itu sehingga tidak ada jumlah
tidak ada kesenjangan maksudnya. Misalnya gini, ada dapil yang sebuah dapil misalnya jumlah kursinya cuma 4, tapi di sisi lain ada dapil yang jumlah kursinya misalnya 12 misalnya. Itu kan disproporsionalitasnya tinggi. Ya, harapannya ya tidak segitulah. Di rentang antara 4 lah ya. Nah, di pemilu 2024 kemarin itu disproporsionalitasnya 4. Ya. Karena yang terendah 8, terus yang tertinggi 12. Jadi gitu. Tapi itu masih masuk dalam prinsip proporsional. Nah, yang berikutnya itu yang nomor 4 itu integritas wilayah. Integritas wilayah itu dalam penyusunan daerah pemilihan itu harus memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah. Terus kondisi geografis, sarana perhubungan, terus dan aspek kemudahan transportasi. Nah, jangan sampai misalnya gini, ini dapil 1 misalnya gini, bikin dapil gabungannya itu misalnya Kemangkon, terus misalnya Karangjambu, terus misalnya mana lagi? Kutasari misalnya. Kutasari. Ya. Jadi itu namanya terlalu jauh. Nggak padu. Jadi nggak padu. Atau mungkin ada sistem yang mengaturnya kalau dengan wilayah kecamatan terdekatnya atau mungkin ada. Iya. Ya tadi itu integritas wilayah itu. Jadi harus nyambung dia. Iya. Jadi nggak boleh misalnya gini. Ini kecamatan. Ini kecamatan, ini kecamatan. Nah, seharusnya ini dengan ini. Ini dengan ini. Berdekatan. Karena nyambung kan? Iya. Di sini ini ada apa? Selain berdekatan ada apa? Akses transportasi, kemudahan. Nah, tapi kalau ini dengan ini itu udah nggak nyambung karena ada apa? Seperti jarum jam mungkin ya Pak Azam. Ya, kalau itu kan hanya untuk menentukan dapil 1, dapil 2, dapil 3. Oh gitu. Tapi kalau untuk menggabungkan kecamatan jadi dapil itu nggak boleh begini. Jadi ini dengan ini misalnya. Karena ini nggak nyambung ini. Iya. Kalau ini itu masih nyambung. Karena ini nyambung dengan ini nyambung dengan ini. Tapi kalau ini dengan ini itu udah nggak nyambung. Okay. Maksudnya integritas wilayah itu jangan sampai melompat. Misalnya dari Bukateja yang ujung terus kemudian ke Karangjambu yang ujung itu nggak ketemu. Itu sudah menyalahi prinsip integritas wilayah. Nah, terus berikutnya itu adalah berada dalam satu wilayah yang sama atau yang biasa dikenal itu konterminus. Nah, ini kalau sebisa mungkin pada saat menata dapil itu dapilnya itu juga satu serangkaian dari dapil di atasnya. Dapil di atasnya itu berarti kan dapil provinsi ya. Dapil provinsi. Dapil provinsi kan nyambung itu. Kalau provinsi kita kan ada Purbalingga, Banjarnegara, sama Kebumen. Ya. Nah, terus di kita itu kan Purbalingga menjadi bagian juga dari dapil DPR RI. Itu masih berada dalam satu wilayah yang sama. Terus yang berikutnya itu Mbak, itu kohesivitas. Kohesivitas itu tentu adalah aspek geografis, kesejarahan itu menjadi penting di sini. Atau adat istiadat juga itu menjadi penting. Misalnya kenapa kami mempertahankan opsi ya, opsi kemarin itu dari 3 opsi itu mempertahankan opsi yang dapil existing. Misalnya kayak di dapil 2 itu kan ada kecamatan Kutasari dan Kalimana ya. Kalimana, Padamara, Kutasari, Bojong-Sari. Itu aspek kesejahteranya itu ketemu. Misal ya. Padamara itu dulu masuk kecamatan Kalimana. Jadi sebisa mungkin iya, itu pemekaran. Jadi sebisa mungkin ini tidak boleh dipisah. Harus tetap tergabung. Terus misalnya sama juga kalau nggak salah Kutasari Bojong-Sari ya. Itu juga dulu satu wilayah. Betul. Satu wilayah administrasi Kutasari kalau nggak salah. Terus kemudian mekar menjadi Bojong-Sari. Itu tetap kita masukkan di situ. Menjadi satu kesatuan di situ. Satu kesatuan. Terus yang kedua dapil 3. Dapil 3 itu kan ada Merebet, Boborsari, Karangreja, Karangjambu. Dulu Karangjambu itu masuk wilayah administrasi Karangreja, kemudian mekar menjadi Karangjambu. Tapi kita satukan karena ada aspek itu. Terus berikutnya lagi di dapil 4 ada Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang. Nah,
Karanganyar sama Kertanegara tetap kita masukkan di satu dapil karena aspek tadi itu, aspek kesejarahan bahwa Kertanegara itu dulu wilayah administrasi dengan Karanganyar. Gitu. Terus dapil 5 itu ada Pengadegan. Kaligondang, betul ya? Kaligondang, Pengadegan, satu lagi Kejobong. Kejobong, Nah, Pengadegan itu wilayah administrasinya Kejobong. Nah, kemudian Mekar. Nah, aspek-aspek ini menjadi hal penting yang harus kita menjadi perhatian. Kalau di Jawa, Mbak, itu nggak begitu ini ya, nggak begitu apa ya istilahnya ya, nggak begitu rumit soal ini karena hampir dari sisi bahasa, budaya, karakter, aspek kesejahteraan itu hampir sama. Tapi kalau di luar Jawa, yang di luar Jawa misalnya ada apa namanya, ada suku mungkin. Suku ya, ada suku, ada adat yang berbeda-beda itu. Nah, suku-suku ini itu nggak boleh dipisah. Makanya itu prinsip kohesivitas di situ pentingnya. Karena kalau dipisah sangat mungkin nanti suku ini tidak terwakili. Sebisa mungkin suku ini, misalnya wilayah dengan suku ini menjadi satu dapil. Jangan sampai kemudian disamakan dengan atau disatukan dengan kecamatan dengan suku yang berbeda. Oke. Gitu. Itu prinsip kohesivitasnya. Kalau di Jawa hampir semua sama lah, walaupun di Purbalingga ya ada pemekaran lah. Tapi kan secara umum kan karakternya sama. Masih sama. Adat istiadatnya sama, budayanya sama, bahasanya sama. Tapi kalau sudah masuk di luar Jawa misalnya dengan banyaknya adat-adat yang berkembang di sana dan itu sangat kuat. Bahkan ada kepala adatnya misalnya itu kan tidak boleh disatukan dengan adat lain karena nanti sangat mungkin tidak terwakili. Gitu loh, Mbak. Nah, yang terakhir itu adalah kesinambungan. Nah, kesinambungan itu ya sebisa mungkin penyusunan dapil itu jangan setiap pemilu dibongkar gitu loh. Karena kalau dibongkar itu prinsip kesinambungannya tidak ketemu. Dibongkar itu atau ditata ulang itu sebisa mungkin itu kalau misalnya ada pertambahan penduduk atau pengurangan penduduk atau mungkin di daerah tersebut sudah hilang misalnya atau tidak ada lagi karena mungkin faktor alam misalnya dan seterusnya. Kalau misalnya prinsip-prinsip ini masih ada, masih bisa tercapai, ya sebisa mungkin tidak boleh dibongkar atau tetap dipertahankan. Jadi begitu. Nah, kita sudah mengkaji itu, Mbak, kemarin itu. Alhamdulillah dari sisi tadi proporsionalitasnya itu masih proporsional, terus dari sisi kohesivitasnya juga sudah ada. Jadi semua dari 7 prinsip itu sudah terpenuhi semua. Alhamdulillah. Ya. Jadi selain dengan 7 prinsip itu juga hal yang menjadi mendasar adalah jumlah penduduk ya Pak Sam ya. Betul. Ya, kemudian KPU Kabupaten Purbalingga mengalami kendala nggak terkait dengan akurasi data jumlah penduduk atau DPT saat penyusunan dapil tersebut? Saya tuh sebelum ada surat keputusan KPU ya, keputusan KPU 457 itu tentang jumlah kursi ya, jumlah kursi di masing-masing kabupaten kota dalam pemilihan umum tahun 2024. Itu kami jauh sebelum itu kami sudah koordinasi terus sama Dinduk Capil ya. Capil ya, betul. Dispenduk Capil Dinpenduk Capil. Dinpenduk Capil ya. Kita sudah koordinasi, bahkan kita juga searching juga penduduk Purbalingga itu di tahun 2022, terutama di semester awal ya. Semester awal itu berapa itu. Termasuk juga di 2021 tapi di semester akhir. Semester akhir itu di bulan Desember. Bulan Desember 2021 itu kami sudah membuat desain merancang daerah pemilihan dengan jumlah penduduk yang ada saat itu. Nah, yang ada saat itu adalah di tahun 2021 akhir bulan Desember itu saya punya. Terus kemudian masuk ke tahun 2022. Itu juga kami juga koordinasi terus sama Dinpenduk Capil untuk meminta data agregat kependudukan. Nah, pada akhirnya kami juga dapat buku itu yang isinya jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Terus setelah saya cek antara SKKPU dengan jumlah penduduk yang ada di Purbalingga berdasarkan buku tadi itu dari Dinpenduk Capil itu sama memang. Jadi sama.
Jadi alhamdulillah tidak ada kendala yang Tidak ada signifikan kendala. lah ya. Oke, Gitu. iya. Terus kemudian ada daerah yang mengalami perubahan jumlah penduduk cukup drastis nggak Pak di Kabupaten Purbalingga waktu itu menjelang penyusunan dapil? Yang jelas gini, di daerah-daerah dingin, daerah-daerah pegunungan itu kayak Bojongsari, Kutasari itu tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi dibanding di daerah kota ya. Oh, gitu. Purbalingga itu, kecamatan Purbalingga itu termasuk kecil jumlah penduduknya. Saya punya datanya ini, coba tak cek ya. Iya, oke, siap. Ya, jumlah penduduk misalnya daerah yang kenaikannya tinggi ya, misalnya di Bojongsari. Bojongsari ini kan daerah dingin ya, sebagian kan daerah atas dataran ya, tinggi, daerah dataran tinggi ya. Iya. Itu dibanding pemilu sebelumnya, itu ada kenaikannya luar biasa. Jadi dari awalnya 58.365 itu naik menjadi 64.577 atau naik 6.212 atau 9,12%. Nah, yang kota, yang kecamatan kota ini Purbalingga dari semula 2019 itu 44 jiwa itu menjadi 58.332, itu cuma naik 1.288 atau 2,2%. Jauh ya. 2,21% ya. Jadi jauh. Nah, tak cek lagi Kutasari misalnya. Kutasari kenaikannya 6.688, merebet 6.819. Itu daerah-daerah ini, daerah-daerah apa? Daerah-daerah dingin. Dataran atas itu, dataran tinggi ya Pak masuknya. Iya. Jadi gitu. Oh, itu yang menjadi salah satu dinamikanya di situ mungkin ya Pak Asyam ya, dengan pertambahan jumlah penduduk. Nah, kita nggak tahu maksudnya kenapa di daerah sana itu itu pertambahannya tinggi gitu, terus sedangkan di kota itu kemudian rendah. Apakah karena murni karena kelahiran misalnya, atau karena yang di kota itu pindah misalnya, gitu. Biasanya yang justru yang pindah itu banyaknya kan di daerah-daerah ini ya. Iya, tapi daerah-daerah pegunungan kan. Tapi sekarang terbalik Pak Asyam, di kota lebih memilih untuk ke daerah atas, gitu biar ya? lebih tenang dan nyaman di sana Pak Asyam. Ya apapun ya. itulah, iya. Terus kemudian Pak Asyam, ada nggak arahan atau tantangan khusus dari KPU provinsi atau KPU RI yang berpengaruh terhadap proses di tingkat kabupaten ini, kaitannya dengan ini dapil? Kalau provinsi kan terus ini ya melakukan pemantauan ya, melakukan koordinasi, terus selalu mengingatkan, bahkan selalu membimbing kami ya, selalu mengingatkan kami, bahkan juga diawasi langsung oleh ini kan teman-teman dari Bawaslu ya. Jadi kalau di KPU provinsi itu lebih dia untuk mengkoordinir wilayah kerjanya misalnya di Jawa Tengah ya di Jawa Tengah, dipastikan bahwa prinsip-prinsip penataan dapil itu ya dijalankan gitu loh. Bahkan beberapa kali kami presentasi di provinsi sebelum diserahkan ke RI, itu kan kita presentasi dulu. Kenapa milih 3 opsi misalnya? Terus coba dijelaskan soal kesetaraan nilai suaranya, aspek proporsionalitasnya. Terus ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional misalnya, itu juga kita jelaskan secara rigid. Kenapa kami kemudian memilih opsi-opsi ini? Tentu 3 opsi tadi itu ada beberapa ini ya, beberapa plus minusnya gitu, plus minusnya. Oke, ya. Oke, kita beralih lagi nih untuk proses pembentukan dapilnya. Tadi kan sudah panjang lebar ya dari A sampai Z. Nah, ini kita akan masuk ke aspek keterlibatan publik dan transparansi KPU dalam penetapan daerah pemilihan di pemilu 2024. Nah, Pak Sam, bagaimana mekanisme KPU dalam menjaring masukan publik saat menyusun dapil? Yang 3 opsi tadi itu, 1 dapil existing, terus 2 5 dapil tapi ada perubahan komposisi kecamatan, terus yang ketiga itu ada 6 dapil. Itu kan pada saat kami pilih itu kan sudah ada berita acaranya kan, ada berita acaranya, ada SK-nya. Itu kemudian kita publish ya lewat website kami, terus kanal-kanal media sosial resmi KPU Kabupaten Purbalingga. Bahkan kita juga tempel ya di papan pengumuman resmi kami untuk memang mendapatkan masukan, termasuk kita share ke masing-masing partai politik.
termasuk kita kan punya grup dengan stakeholder ya, stakeholder instansi pemerintah kita kirim untuk mendapatkan masukan. Jadi memang banyak, ada yang ngasih masukan lewat email, ada banyak. Cuma masukannya itu lebih pada pro pada atau mungkin setuju pada opsi A misalnya, atau opsi B, opsi C gitu. Jadi tadi di awal saya jelaskan bahwa ada partai politik juga yang mengusulkan dengan desain sendiri, ada 8 dapil, ada 6 dapil tapi dengan apa namanya jumlah penduduk itu yang tidak sama dengan jumlah penduduk yang ada yang sesuai dengan SK-KPU gitu. Jadi lebih pada itu. Memang ada waktu Mbak untuk apa kami publikasikan, memang mendapatkan masukan. Ada masukan ya. Masukannya ya tadi itu lebih pada memilih opsi-opsi yang sudah ada dari 3 itu. Walaupun ada tadi itu ada partai politik yang memang mengusulkan dengan opsi yang berbeda dari 3 opsi yang KPU plenukan itu yang disampaikan ke publik. Walaupun mereka salah data karena datanya itu bukan data penduduk yang sesuai dengan SK-KPU. Begitu. Iya. Terus selain masukan mungkin ada kritik, penolakan atau mungkin usulan yang menarik dari masyarakat yang cukup berpengaruh dengan hasil akhir yang dapil yang kemarin. Ya, kalau perdebatannya itu pada saat uji publik ya. Uji publik itu memang ada perdebatan, tapi perdebatannya itu bukan kemudian mengusulkan opsi ya. Mengusulkan opsi yang berbeda dari 3 opsi itu. Lebih pada memperkuat argumentasi. Argumentasi kenapa partai A, partainya itu setuju dengan opsi yang salah satu dari opsi itu gitu loh. Jadi itu memang beragam opsinya. Ada yang opsi 1, opsi 2, opsi 3 itu semua menjadi pilihan partai politik. Walaupun pada akhirnya partai politik itu karena memang ini bukan wewenang KPU kabupaten ya, wewenangnya RI, tiganya itu kemudian kita serahkan ke KPU RI melalui KPU provinsi. Tapi sebelum ke sana, kami juga presentasi di KPU provinsi. Jadi kenapa Purbalingga ada 3 opsi misalnya? Kita jelaskan argumentasinya, termasuk 7 prinsip tadi itu. Kita sampaikan semuanya itu, termasuk peta wilayah tadi itu, termasuk kalau di Sidapil itu nanti kelihatan itu Mbak. Kelihatan semua ya Pak. Kelihatan ya. Karena dapil 1 itu nanti kecamatan apa itu ada semua itu Sidapil. Itu sudah berbentuk ini peta wilayah administrasi Purbalingga. Misalnya kalau dapil 1 itu kecamatan Purbalingga, Kemangkon, Bukateja itu sudah dengan sendirinya itu. Secara otomatis ya Pak. Iya, di Sidapil itu sudah terrumus sendiri gitu loh. Jadi gitu. Dengan jumlah penduduknya berapa, terus jumlah kursinya berapa, itu persis sama. Jadi mereka canggih itu. Canggih teknologi. Teknologinya itu canggih itu. Ya, dan meringankan beban teman-teman KPU ya yang kalau untuk penyusunan dapilnya. Kalau misalnya penggabungan kecamatan tidak sesuai dengan prinsip tadi itu, berada dalam wilayah yang sama itu akan kelihatan juga. Tertolak atau bagaimana? Enggak, tetap akan kelihatan. Misalnya kayak tadi ini dengan ini misalnya, itu akan kelihatan di situ. Bahwa ini tidak memenuhi prinsip itu kelihatan. Walaupun di situ tidak kemudian ada alarm misalnya. Itu enggak ya? Enggak. Tapi terlihat di situ. Ya. Oke Pak. Kemudian seberapa jauh ini keterbukaan informasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga selama proses penyusunan dapil ini? Kan tadi itu saya jelaskan bahwa pertama kita kan sosialisasi dulu nih. Ya. Sosialisasi. Ini loh sudah ada PKPU 6 misalnya. Ini ada kerangka-kerangka dasar yang harus dipenuhi dalam menyusun dapil. Silahkan partai politik untuk ikut menyusun. Nanti sampaikan ke kami. Itu sosialisasi. Itu kemarin kita sosialisasi semua partai politik, stakeholder juga. Saya masih ingat itu dulu di salah satu hotel di Purwokerto, kalau nggak salah Hotel Luminor gitu. Di bulan November, tanggal 13 November kalau nggak salah itu. Kita di sana diskusi, saya sampaikan, dan mereka paham, oh gini caranya gitu loh. Jadi memang kita kita drive pelan-pelan gitu, dari awal gimana caranya, terus
menemukan bilangan pembagi penduduk itu seperti apa misalnya, itu juga kita sampaikan, ada rumusnya dan seterusnya dan seterusnya. Terus berikutnya setelah itu baru kami melakukan rakor lagi dengan partai politik. Saya masih ingat juga itu kalau nggak salah di Hotel Beraling ya. Kita juga melakukan kegiatan sosialisasi. Itu saat itu kalau yang sosialisasi pertama itu lebih pada prinsip-prinsip dasar menyusun daerah pemilihan. Terus saya kasih contoh juga caranya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Terus yang di rakor itu sudah sudah mulai berbicara soal opsi-opsi lain gitu loh. Selain opsi dapil existing yang sudah ada itu yang digunakan pada pemilu sebelumnya. Nah, terus berikutnya kami juga rakor lagi untuk sebelum uji publik dengan partai politik. Bahkan kami juga melakukan FGD dengan teman-teman wartawan gitu. Sama tujuannya sama untuk mendapatkan masukan. Masukan. Kan sebelumnya teman-teman wartawan sudah tahu nih prinsip penataan dapil begini. Terus kalau kemudian opsi lain misalnya dengan komposisi kecamatan lain seperti apa, mereka sudah tahu. Maka kemudian kami paparkan ini kemungkinan nanti pada saat kami nyusun dapil. Itu mereka kita minta juga pendapat. Termasuk juga dengan Bawaslu kita kan selalu koordinasi kan. Koordinasi terus untuk bagaimana pada saat kami menyusun dapil itu tidak keluar dari prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan di PKPU 6 itu. Jadi baru kemudian masuk uji publik. Uji publik saya 2 kali, Mbak. Oh iya. Itu saya masih ingat itu di Hotel Beraling kan. 2 kali, dua-duanya di Hotel Beraling. Yang pertama dengan partai politik, terus yang kedua dengan stakeholder, LSM termasuk penyelenggara pemilu juga kita undang di situ. Jadi ya benar-benar itu terbuka ya, di situ di situ yang muncul opsi-opsi tadi itu. Ada yang setuju dengan opsi 1, opsi 2, opsi 3 dan seterusnya. Termasuk juga stakeholder juga begitu. Tapi mereka pro atau setuju dengan opsi-opsi itu tentu dengan dasar argumentasi yang cukup kuat juga gitu. Makanya kami tidak bisa menentukan opsi 1 aja ya, 2 nggak bisa. Nah, kemudian 3-tiganya kita serahkan ke KPU RI untuk kemudian biar KPU RI yang menentukan. Tapi prinsipnya semuanya itu sudah memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam PKPU 6 tahun 2022. Menarik sekali ini sahabat Bawaslu terkait dengan penataan daerah pemilihan pada pemilu 2024. Kemudian Pak Sam ini setelah proses tadi dilalui dari cukup panjang juga ya waktu yang diperlukan untuk penentuan daerah pemilihan ini, apakah ada keberatan atau potensi sengketa hukum terhadap hasil penataan dapil di Purbalingga, Pak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya, lancar aman ya Pak. Karena ya, Alhamdulillah. Itu kan kita sampai bulan Desember ya. Nah di awal Januari kalau nggak salah itu di 2023 itu terbit lagi namanya PKPU 6 tahun 2023 tentang penetapan daerah pemilihan kabupaten kota dalam pemilu tahun 2024. Itu sudah di situ muncul termasuk Purbalingga. Purbalingga itu ternyata memang opsi 1. Jadi dapil existing yang dipilih oleh KPU RI. Di Jawa Tengah itu kebetulan Mbak, itu kalau nggak salah itu ada 4 kabupaten kota yang ada penambahan kursi. Salah satunya Purbalingga. Ya, jadi tidak banyak. Dan untuk ke depan sangat mungkin kalau misalnya penambahan kursi enggak ya, tapi kemungkinan komposisi kursi yang sangat mungkin berubah karena pertambahan jumlah penduduk tersebut. Tergantung jumlah penduduknya itu. Misalnya gini, di dapil 2 ini kan dapil yang ini ya, yang menarik ya sebenarnya. Kalau misalnya jumlah penduduknya tambah banyak misalnya dibanding kecamatan lain atau di dapil lain, kan punya potensi nambah kursi. Nambah kursi misalnya satu lagi menjadi 13. Nah, sedangkan dalam penyusunan daerah pemilihan jumlah kursi itu maksimal 12. Nah, lantas kalau terjadi bagaimana? Kalau di ketentuan di PKPU 6 tahun 2022 itu
itu adalah dapilnya adalah bagian dari kecamatan. Bagian dari kecamatan itu apa? Bagian dari kecamatan itu tentu desa atau kelurahan. Jadi gitu. Atau kalau enggak, kita menggunakan memecah lagi, bukan memecah, istilahnya apa ya? Mendesain lagi komposisi kecamatan-kecamatan dalam satu dapil itu. Ya. Sehingga nanti di dapil 2 itu tidak lebih dari 12. Karena 12 itu sudah angka maksimal. Atau sangat mungkin juga di kecamatan lain itu nambah, sehingga nanti di kecamatan lain berkurang gitu loh. Jadi hanya geser aja. Awalnya misalnya kursi di dapil 1 10, sangat mungkin bisa nambah 1 jadi 11. Atau sangat mungkin berkurang 1 jadi 9. Nah, satunya kemana? Ya dari dapil lain. Gitu loh, dari dapil lain. Tergantung nanti pada saat penyusunan dapil nanti kan kemungkinannya di 2027 ya. Itu jumlah penduduk Purbalingga berapa? Ya, berapa pertama. Yang jelas harus di atas 1 juta. Kalau di bawah 1 juta ya berkurang 5. Turun lagi kursinya. Jadi 45 lagi berkurang. Nah, sekarang katakanlah asumsinya naik karena kan kalau bicara, saya sudah cek ya, di penataan dapil untuk pemilu 2019 itu kan dasar penduduknya kan di 2017 itu jumlah penduduknya kan 93.564 kalau nggak salah. Nah, sedangkan pemilu 2024 dasar penduduk yang digunakan itu kan tahun 2022 itu jumlahnya sudah 1.027.521 atau naik 74.300 sekian atau berapa 14% atau 7% lah, 14% lah. Nah, berarti selama 5 tahun itu ada kenaikan 74.000. Nah, sekarang misalnya nanti ketemu 2027 sangat mungkin juga naik. Nah, kenaikannya ini itu yang banyak di mana misalnya? Jangan-jangan jangan-jangan nanti yang tadi lagi. Jangan-jangan nanti ternyata gerombolnya di dapil 2 misalnya. Dapil 2 sangat mungkin nanti naik 1 menjadi lebih dari 12. Atau sangat mungkin nanti di kecamatan lain sehingga kecamatan lain misalnya nambah 1 tapi di dapil 2 karena berkurang misalnya dia jadi tidak lagi 12 tapi menjadi 11 misalnya. Karena terambil gitu ya. Jadi jumlah kursinya tetap sama 50 tapi mungkin pergeserannya jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan tadi itu, Mbak. Menarik sekali ini. Kemudian Pak Zam, terkait dengan itu apakah KPU itu merasa ada kekosongan atau tumpang tindih regulasi yang menyulitkan dalam proses penyusunan dapil ini? Ya, pengalaman saya enggak ya. Malah kami terbantu dengan si dapil tadi itu. Sebelumnya saya enggak tahu ya karena saya belum mengalami ya. Si dapil ini kayaknya baru pertama kali loh, Mbak, di pemilu sebelumnya belum ada ya, Pak? Mungkin ya. Saya kan belum ini ya. Belum jadi penyelenggara. Walaupun di pemilu 2019 jadi penyelenggara, tapi pada saat penyusunan dapil itu saya belum menjabat. Jadi itu sudah selesai. Tapi setahu saya itu kayaknya baru digunakan di pemilu 2024. Itu malah mempermudah kami. Oh iya, ada kemungkinan betul mempermudah itu. Nanti di tahun pemilu selanjutnya itu masih dipakai lagi mungkin, Pak Sam? Ya, sepertinya begitu. Biasanya kalau aplikasi yang bagus kan tetap dipertahankan. Atau kalau enggak misalnya ada kendala pasti diperbaiki kan. Dikembangkan lagi untuk menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi tadi itu kami justru terbantu banyak dengan si dapil itu. Karena si dapil itu ketika diklik misalnya kombinasi digabungkan satu kecamatan jadi satu dapil 3 kecamatan misalnya itu sudah langsung membentuk ini warna sendiri itu. Jadi warna sendiri sehingga menjadi warnanya berbeda dengan dapil 2 dan seterusnya begitu ya untuk memudahkan dalam dan ini, kita kelihatan apakah dapil itu berdekatan apa enggak misalnya. Jadi kelihatan dari peta dapilnya itu. Peta wilayah maksudnya. Peta wilayahnya. Terus kemudian nih bagaimana nih KPU Kabupaten Purbalingga dalam membangun kepercayaan publik terhadap keputusan dapil yang telah ditetapkan oleh KPU RI ini? Nah, ketika PKPU 6 tahun 2023 tentang penetapan daerah pemilihan itu
itu sudah terbit, kami lakukan sosialisasi ya. Sosialisasi ya mereka ini malah senang karena memang tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan itu maksudnya gini. Politisi ini kan sudah merawat dapil ya. Gitu kan? Misalnya gini. Awalnya dapilnya 3 misalnya, kecamatan A, B dan C. Dia rawat terus itu konstituennya. Tentu kepentingannya kan untuk kontestasi berikutnya kan atau pemilu berikutnya lah. Nah, ketika 3 kecamatan ini dirawat, terus kemudian ini 1 kecamatan itu sudah bergeser ke dapil lain misalnya, itu kan mereka merasa dirugikan ya, gitu loh. Karena sedangkan masanya banyak di sini gitu loh, gitu loh. Tapi karena tidak ada yang tidak ada perubahan daerah pemilihan, ya tidak ada masalah bagi mereka. Mereka malah senang gitu. Malah senang ya Pak. Malah senang dan memang berharap dapil existing. Gitu loh. Walaupun banyak juga partai yang tadi saya jelaskan itu bahwa milih opsi-opsi yang lain. Opsi yang lain, ya. Oke Pak, dari pengalaman menyusun dapil di tahun kemarin 2022 ya, mulai menyusun dapil itu untuk pemilihan tahun 2024, pelajaran penting apa ini yang bisa diambil oleh KPU Kabupaten Purbalingga? Ya, pertama dari sisi ini ya, pengalaman Mbak ya. Dari sisi pengalaman pribadi itu banyak ilmu yang saya dapat. Dari sisi pribadi ya. Tapi dari sisi kelembagaan itu bahwa penyusunan dapil itu selama prinsip-prinsip dasar kita ikutin, insya Allah tidak banyak komplain ya dari peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Karena prinsip penyelenggara itu kan memang harus jujur ya, harus jujur, harus terbuka, harus apa adanya, harus patuh pada regulasi yang ada. Nah, regulasinya karena ada tadi itu di PKPU 6 ya, PKPU 6 itu yang sudah kita ini. Bagaimana kalau kemudian kita mengalami kesulitan atau ada pasal-pasal yang tidak kita mengerti atau kurang mengerti, ada pimpinan kita di provinsi yang menjadi tempat kita untuk belajar ya, belajar, bertanya, terus konsultasi misalnya. Jadi sebenarnya selama penyelenggara itu mau belajar, mau buka-buka regulasi, mau banyak bertanya, insya Allah yang awalnya tidak tahu itu menjadi tahu. Nah, sama dengan penyusunan dapil. Ini baru pertama kali juga saya menyusun dapil kan, tapi karena saya belajar, terus semuanya kita rapatkan di internal, kita libatkan semua perangkat termasuk Kasubag kita libatkan, ada masukan, ada saran dan masukan di internal, terus akhirnya kita jadi menambah ilmu gitu loh. Kalau kita tidak pernah belajar, ya kita tidak akan tahu. Makanya selama dari sisi pribadi ya tadi itu nambah pengalaman, nambah ilmu, tapi dari sisi kelembagaan ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU itu ya sesuai dengan regulasi yang ada. Ya contohnya adalah tidak banyak gugatan gitu loh. Tidak hanya dari peserta pemilu, tapi juga dari pengawas pemilu juga. Nah, gitu kan. Iya Pak ya. Kemudian apa nih harapan KPU Kabupaten Purbalingga terhadap proses penyusunan dapil ke depannya agar lebih efektif, partisipatif dan juga adil? Ya, insya Allah saya kan masih ini ya, masih Bapak 2027, masih mengikuti, ya. masih mengikuti penyusunan daerah pemilihan. Dan ya tadi itu kami tetap akan akan menjadikan regulasi sebagai panglima utama untuk menyusun daerah pemilihan. Tapi beberapa hal yang memang harus kita waspadai ya tadi itu Pak. Kalau misalnya perubahan penduduknya signifikan, apakah itu berkurang atau nambah, itu memang sangat berpengaruh pada penyusunan daerah pemilihan. Nah, tapi untungnya kan daerah kita kan bukan daerah rawan ya, bukan daerah konflik misalnya, yang memungkinkan adanya pergeseran gitu loh. Karena Purbalingga insya Allah daerah aman dan tidak juga ada indikasi pemekaran misalnya, sehingga prinsip-prinsip kohesivitas termasuk prinsip kesinambungan tadi itu yang 6 dan 7 itu ya harus tetap kita jaga. Karena daerah pemilihan itu kan tadi itu di awal saya katakan bahwa arena kontestasi untuk mendapatkan
suara. Termasuk yang paling signifikan adalah kursi. Karena kalau misalnya daerah pemilihan misalnya tidak kita tata dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan, itu nanti akan dikoreksi juga oleh KPU RI. Karena kok Purbalingga cara nyusunnya kok begini gitu. Karena di beberapa tempat di luar Jawa pada saat kami rakor itu juga disampaikan sama pimpinan kami di KPU RI bahwa ada beberapa kabupaten kota itu yang tidak mematuhi prinsip 7 prinsip penataan daerah pemilihan. Jadi itu diperintahkan untuk segera dirubah sesuai dengan prinsip penataan dapil. Saya nggak tahu itu kok sampai begitu, kita nggak tahu karena hanya mendengarkan pada saat ada rakor terkait daerah pemilihan. Nah yang paling penting lagi adalah bahwa besok kita nggak tahu ini misalnya alokasi kursi per dapil itu berapa. Kalau sekarang kan 3-12 untuk kabupaten atau 3-12 untuk provinsi atau 3-10 ya untuk RI ya. Nah kalau misalnya nanti apalagi ada ini ya wacana untuk melakukan revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, kita nggak tahu nanti dinamika di pembuat undang-undang terutama DPR dan pemerintah seperti apa. Apakah masih menggunakan prinsip 7 prinsip itu? Bukan, maksud saya apakah masih kuota kursinya, alokasi kursinya itu masih sama. 3-12 itu. Jangan-jangan berubah misalnya. 3-10 misalnya. Kalau 3-10 ya berarti nanti mau tidak mau berubah lagi. Gitu loh. Atau jangan-jangan kalau misalnya untuk mendapatkan prinsip kalau di DPR RI itu adalah pemerintahan yang ini efektif misalnya untuk biar partai tidak terlalu banyak misalnya hanya ada 3-7 misalnya, itu berarti ya harus berubah lagi. Tergantung nanti kalau masih 3-12 ya berarti tinggal kita ikuti. Tapi kalau sudah berubah misalnya 3-10 misalnya, berarti dapil 2 tadi itu sudah harus dirubah gitu. Harus dirubah gitu. Jadi itu Mbak. Oke. Menarik ya, kita tunggu saja nanti untuk regulasi yang selanjutnya terkait dengan penataan dapil ya Pak Zam. Oke Bapak, terakhir adakah satu hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Purbalingga terkait dengan daerah pemilihan? Ya saya rasa yang paling penting adalah bahwa pemilu itu arena kontestasi ya, arena kontestasi yang tentu potensi konfliknya tinggi. Maka mengacu atau belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, alhamdulillah di Purbalingga itu aman dalam semua tahapan. Alhamdulillah aman, mulai tahapan penataan dapil, terus misalnya pemutakhiran data pemilih, pencalonan, sampai kemudian rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih itu alhamdulillah aman semua. Maka harapan kami dalam penyusunan dapil kelak itu juga kondisi masyarakat yang aman, damai ini juga tetap dipertahankan. Karena Purbalingga belum punya pengalaman walaupun panas misalnya tidak sampai kemudian bakar-bakaran gitu. Ya hanya sekedar ya kalau ada aksi misalnya itu biasa lah, tidak sampai rusuh misalnya. Tapi alhamdulillah, maka kondisi yang seperti ini harus dipertahankan. Tidak hanya pada saat menyusun dapil, tapi juga walaupun tidak ada tahapan misalnya atau pemilunya sudah selesai, itu harus tetap dipertahankan. Karena kondusivitas daerah itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Kalau daerah tidak kondusif ya, maka pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu. Iya, betul. Saya rasa itu Mbak. Ya, dan itu juga memerlukan usaha yang keras ya Pak Zam ya. Harus ada kerjasama antara semua pihak, entah itu dari penyelenggara, dari stakeholder, masyarakat, dan juga peserta pemilu. Makanya Bawaslu itu jangan galak-galak. Bawaslu nggak galak Pak, kita hanya menjalankan tugas sesuai dengan regulasi. Ya oke sahabat Bawaslu, untuk episode kali ini kita sudah mengulas tuntas terkait dengan
penataan daerah pemilihan pada pemilu 2024 bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Purbalingga. Pak Syam, terima kasih sekali atas pendidikannya ini terkait dengan dapil informasinya, dan sahabat Bawaslu, kita berjumpa kembali di episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.